damai sejahtera daripada Allah kita. Puji Tuhan sebab kita bersama-sama lagi di rumah Tuhan walaupun cabaran dalam keadaan yang gelap, dan inilah cabaran yang mungkin inilah kita tempuhi pada pagi ini. Dan diharap kita semua yang ada di ruang ini untuk terus gunakan pelitup muka walaupun panas ya. Dan duduk tenang, Tuhan memberkati. Mungkin acara kita ada berbeza sedikit pada pagi ini. Baik, shalom sekali lagi dalam kasih Kristus. Bulan Oktober, 3 hari bulan Oktober 2021, tahun minggu pertama bulan Oktober ini. Jadi kita rujuk kepada buletin gereja kita. Dan saya juga ada mencetak sedikit, kalau nak dapatkan buletin di sana, mungkin handphone tidak dapat berfungsi, jadi kita semua manual pada pagi ini ya. Baik, ada sedikit informasi yang perlu kita tahu pada pagi ini. Yang pertama, tanggul bangunan akan dijalankan pada pagi ini, dan untuk makluman kita, pembayaran angsuran untuk loan rumah pastor sejumlah Rp2.506 yang perlu kita jelaskan setiap bulan ya. Jadi di setiap komsel ataupun di mana-mana pun kita terus doakan perkara ini supaya kita mampu untuk membayar loan gereja kita. Panggung bangunan akan dijalankan pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, konferensi doa BM daerah Miri. Seluruh jemaat gereja dijemput untuk menyertai konferensi doa ini. Anjuran daerah Miri akan diadakan secara Zoom ataupun online pada 7 hingga 9 Oktober 2021. Pengkhotbah yang terlibat dalam konferensi ini ialah Pastor Epaphras Johan Andoyo dan Pastor Edwin Wijaya, Pastor Reverend Dr. Henry Padin, dan juga Pastor Zeliman Rening. Jadi jika Anda ada sebarang pertanyaan mengenai konferensi doa ataupun berkenan doa, sila berhubung dengan Deacon Rungu di talian 011-2433-2791 ataupun Deacon Helen Balang 013-813-5527 yang itu untuk penyelaras doa. Sila maklum tentang itu. Yang ketiga, untuk doa korporat umum, seluruh jemaat gereja dijemput untuk pertemuan ini, doa korporat secara Zoom pada malam Rabu ini, 6 hari bulan Oktober 2021, yang dianjurkan kali ini oleh pelayanan kanak-kanak ya. Pelayanan kanak-kanak sila ambil perhatian siapa yang akan memimpin dan berkhotbah. Baik, semua jemaat diminta untuk turut serta. Baik, yang keempat, perjamuan suci. Dimaklumkan bahwa acara perjamuan suci akan diadakan pada Ahad depan. Sila persiapkan diri Anda untuk menghadap meja Tuhan pada minggu depan, dan tindakan pelayanan kebajikan ya. Perkara yang kelima, sambutan Hari Kanak-kanak tahun 2021. Pelayanan kanak-kanak peringkat BM Mos Jaya akan mengadakan kebaktian Hari Kanak-kanak pada
10 hari bulan Oktober 2021, yaitu Ahad sebelah malam ya, jam 7.30 malam. Dan acara ini boleh dicapai melalui Alamaya juga, melalui platform YouTube. Dia tidak sebut tentang Facebook, mungkin YouTube, kita boleh ikut dari YouTube ya. Dengan berbesar hati, keluarga besar BMOS Jaya dijemput untuk bersama-sama untuk mengikuti ibadah ini sebelah malam. Baik, perkara yang keenam, info untuk pelayanan belia. Semua rakan belia, baik dewasa, muda, tidak kira ya, dijemput untuk terlibat dalam ibadah ataupun semua aktiviti pelayanan belia di gereja ini. Pihak ibu bapa diminta untuk memberi sokongan dan galakan untuk anak-anak masing-masing. Ya, jangan biarkan anak-anak terpinggir. Boleh berhubung terus dengan Pastor James ataupun EJK belia yang ada untuk mereka terus bertumbuh dalam iman mereka kepada Tuhan. Dan seterusnya perkara yang ketujuh ini mengenai percutian pastor gereja kita. Dimaklumkan Pak Reverend Balang akan bercuti pada 4 hingga 8 Oktober. Doakan penyertaan Tuhan sepanjang tempo percutian beliau. Dan jika Anda ada sebarang keperluan, boleh berhubung dengan Pastor James ya. Itu mengenai pastor kita. Baik, untuk ibadah pada pagi ini, pengkhotbah kita Pastor James, minggu hadapan Pastor Esther Elisa, pimpin pujian nanti saudara ketua dekan kita, dan juga minggu hadapan Saudari Annie Max, penyanyi Lata pagi ini Annie dan Gwen, minggu hadapan Saudari Grace dan juga Gloria, penari rebana Grace dan Rebecca pada pagi ini. Yang minggu hadapan Rosita dengan Cassandra. Baik, doa pembukaan akan dipimpin oleh Pastor Pak Reverend pada pagi ini, dan minggu hadapan saya akan ambil bahagian tentang itu. Memimpin doa korporat pada pagi ini Ibu Ruran, mungkin ya ada Ibu Ruran pada pagi ini, Pastor Ruran. Ya, Pastor Billy. Oh ya, Pastor Billy ya, Pastor Billy, ada Pastor Billy ya. Oke, untuk pagi ini nanti Pastor Billy, minggu hadapan Deacon Kennedy, dan penyelaras ibadah kita pada pagi ini. Terima kasih pada Pak Deacon Robert Lukong, dan juga minggu hadapan Deacon Libat, urusan tanggung Deacon Igat dan juga Deacon Lihan. Baik, saya yang menyampaikan berita, dan minggu hadapan Deacon Winnie dan Ases. Terima kasih kepada Permajaya untuk minggu hadapan, Komsel Harvest, Music Crew, Saudara Jerem yang telah memimpin dan juga minggu hadapan. Dan untuk multimedia, kita ada senarai nama mereka. Terima kasih kepada semua rekan multimedia yang mengendalikan media kita. Dan untuk minggu ini, pelayanan doa yang memimpin nanti pelayanan doa pada hari Selasa ini Deacon Rorty dan Pastor James akan bawa firman Tuhan. Kemudian pada hari Rabu, anjuran kanak-kanak tadi doa korporat. Dan minggu hadapan selanjutnya nanti Deacon Lihan dan juga Deacon Leslie akan mengambil bahagian. Itu dia doa khusus untuk bulan ini ya, sepanjang bulan ini. Kita terus doa untuk pelayanan keuangan ya. Sepanjang bulan ini kita doakan untuk pelayanan keuangan, disenaraikan juga di sana. Baik, untuk seperti biasa untuk pelayanan penghiburan dan juga tanah perkuburan juga ada dalam buletin gereja, boleh rujuk ya. Dengan keuangan kita ada dalam buletin, sila rujuk. Kita teruskan doa untuk takwim yang akan datang. Yang berita kita, sekian terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah.
masa dan tempat ini diberi kepada Pak Reverend Nalang untuk membawa kita dalam doa pembukaan. Baik, mari kita mulai kebaktian kita dengan doa. Saya pimpin kita dengan doa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, karena kebaikan Tuhan bagi kami. Tuhan telah memelihara kami dalam minggu yang telah kami lewati sampai pada hari ini. Kami merasa kebaikan Tuhan telah memelihara dan melindungi kami. Kami bersyukur karena Tuhan membawa kami ke rumah-Mu untuk beribadah kepada-Mu pada pagi hari ini. Atas keberadaan kami mempercayakan diri kami sepenuhnya di bawah penguasaan-Mu, agar kami dapat mengadakan ibadah kami dalam pimpinan dan penguasaan Roh Kudus. Ketika kami memuji dan menyembah Engkau, ketika kami mendengar firman-Mu, dan seluruh rangkaian ibadah hari ini, Roh-Mu tetap menguasai hati dan pikiran kami, agar ibadah kami hari ini Tuhan sungguh berkenan kepada-Mu, agar segala pujian dan penyembahan kami sungguh mengagungkan Engkau. Dan firman-Mu yang sebentar akan kami dengar juga memberkati serta meneguhkan iman percaya kami kepada-Mu. Tuhan, kami menyerahkan setiap pribadi yang mengambil bahagian hari ini, baik yang dalam pujian dan penyembahan, penyanyi latar, juga hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Mu, dan anak-anak kami yang menjaga PA system. Tuhan, Engkau pakai agar semua kami diberikan kemampuan dan kekuatan dan diurapi secara khusus, agar melalui pelayanan hamba-hamba Tuhan hari ini sungguh memberkati jemaat-Mu. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, walaupun kami tidak menikmati kemudahan elektrik, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang menguasai ruangan ini, agar kami dapat duduk dengan tenang untuk memuji Engkau dan menyembah Engkau sepanjang ibadah ini. Awali kebaktian kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar segala sesuatu yang kami lakukan sungguh mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dengarlah doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Macam tegang saja. God is good all the time. Haleluya, beri kemuliaan Tuhan. Mari kita berdiri diri. Kita tim untuk mengambil bagian backup singer. So kita bersyukur kepada Tuhan dalam apapun keadaan kita pada pagi ini. Walaupun kita tak ada electricity, tapi kita tetap dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena seperti ini mengingatkan kita, ibu bapa, datuk nenek kita, pada tahun-tahun yang lalu ini mungkin berada di kampung, mereka tak mempunyai electricity, tapi mereka tetap setia melayani, datang kepada Tuhan di dalam ibadah mereka. So pada pagi ini kita bersyukur juga kepada Tuhan atas kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Baik, sebelum kita naikkan beberapa pujian, saya akan membaca satu ayat firman Tuhan sebagai dasar kita pada pagi ini dalam Mazmur 100 ayat yang ke-1 hingga yang ke-5, yang mengatakan, tajuk besar di sana adalah pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita,
datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan dialah kita umatnya dan kawanan domba-dombalannya. Yang keempat, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam perantaranya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kasih setianya tetap turun-temurun. Yang kelima, saya ulangi lagi, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya. Oke, mari kita lihat teman-teman di kiri kanan kita lambaikan hai. Kehadiran Anda pada pagi ini sangat memberkati saya. Walaupun kita dalam keadaan tak ada elektrik, tapi kita tetap setia beribadah kepada Tuhan dalam apapun keadaannya. Kita naikkan pujian yang pertama, mengatakan hari ini kurasa bahagia. Kita bertepuk tangan bersama-sama. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Katakan hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, kita buat tangan kita macam ini. Bergandengan tangan, walaupun kita tak bersentuhan dan tersentuh sama yang lain, tapi hati kita bersatu dalam nama Tuhan pada pagi ini. Amin. Kasih Tuhan. Katakan, teman-teman di kiri kananmu, kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kata kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan, hari ini kurasa bahagia. Kita percaya, bersyukur atas kebaikan kemurahan Tuhan. Kita berkumpul pada pagi ini bersama-sama untuk memuji dan memulia nama Yesus. Saudara seiman, katakan Tuhan Yesus telah satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Katakan bergandengan tangan. Mari kita bergandengan tangan sama-sama. Gandengan tangan, haleluya, dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan, kau sahabatku, kau sahabat. Kita arahkan kita ke belakang. Katakan, kau sahabatku, teman-teman di belakang kita. Tak ada yang dapat memisahkan kita. Katakan, kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku. Tak ada yang dapat memisahkan kita. Katakan, bergandengan tangan bersama-sama. Bergandengan tangan, haleluya, dalam kasih, dalam Tuhan, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan, kau sahabatku, kau sahabatku, kau
antara yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Beri kemuliaan Tuhan. Give five di sebelah kiri kanan Anda. God bless you. Give five lagi. God bless you. God bless you. Haleluya. Baik, seterusnya kita akan pujian yang mengatakan masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Kita tepuk tangan bersama-sama. Bapak memuji Tuhan. Haleluya. Kita akan masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya dengan pujian bermasmurlah. Bermasmur baginya. Nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita marah. Tinggikan dia. Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya. Gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi dia. Bermasmurlah bagi dia. Nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang. Tinggikan dia. Saat hati bersyukur. Saat kita naikkan tangan kita bersyukur kepada Tuhan. Karena bersyukur. Amin. Hadirat Allah nyata dalam pujian saat kami menyembah. Saat kami menyembah dan tanganmu terang. Tuhan hadir. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Kita akan masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Karena kemurahan Tuhan kita ada pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Akan masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah. Bermasmurlah bagi dia. Nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita marah. Tinggikan dia. Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbangnya. Gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah. Bermasmurlah bagi dia. Nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang. Tinggikan dia. Saat hati bersuka. Saat hati bersyukur. Dan jiwa pun terang. Hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah. Saat kami menyembah dan tangan pun terang. Tuhan hadir. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat hati bersyukur. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka. Hadirat Allah nyata dalam pujian. Haleluya. Saat kami menyembah dan tangan pun terang. Tuhan hadir. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Katakan Tuhan hadir. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Mari kita katakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Beri kemuliaan Tuhan.
kasih, silakan untuk duduk. Dan seterusnya kita masuk ke dalam ruangan doa koprat kita pada pagi ini. Saya ingin membaca doa kita. Yang pertama, kita doakan untuk negara kita, Malaysia, khususnya untuk politik barisan kepemimpinan yang baru, agar diberikan hikmat untuk mentadbir negara dengan sebaiknya. Begitu juga dengan keadaan ekonomi, kestabilan dan pemulihan ekonomi negara dalam fasa pemulihan negara Malaysia. Yang kedua, kita doakan untuk dominasi semua gereja bersatu untuk mengembangkan kerajaan Allah, kerajaan Tuhan. Dan juga kita berdoakan untuk pelayanan diberi kekuatan melalui kawasan penginjilan agar golongan yang belum dijangkau akan dimenangi dalam Kristus. Perkara doa yang ketiga, Gereja BMO Jaya, doakan untuk jemaat BMO Jaya, penyertaan Tuhan dalam pelajaran, pekerjaan serta yang mencari pekerjaan, perlindungan dan keselamatan jemaat, kesembuhan bagi yang menghadapi masalah kesehatan. Begitu juga dengan pelayanan yang ada dalam gereja setiap minggu, perkembangan setiap orang, cabang pelayanan di dalam gereja kita BMO Jaya. Dan yang terakhir, yang keempat, doa untuk keluarga, perlindungan, kesehatan, keteguhan, iman, hidup dalam Kristus. Kita mau bermasa untuk berdoa untuk keluarga kita, untuk perkara yang keempat. Dengan ini nanti saya minta Pastor Billy untuk mengakhiri dan mengaminkan doa koprat kita pada pagi ini. Kita akan berdoa bersama-sama nanti. Pastor Billy akan mengaminkan doa. Baik, mari kita sama-sama kita berdiri. Kita berdiri bersama-sama. Kita bersatu di dalam doa kita untuk mendoakan perkara-perkara yang telah dinyatakan tadi. Dan kita percaya apabila kita umat-umat Tuhan bersatu di dalam doa, mukjizat Allah akan nyata. Kalau kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam negara kita, dalam komuniti kita, dalam rumah tangga kita, semua kita akan melihat kuasa Tuhan dan mengalaminya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang di surga, pada pagi yang indah ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena Engkau adalah Allah dan Tuhan kami yang kami kenal. Allah, kami tahu Tuhan bahwa apa yang kami lihat, apa yang kami alami selama ini, ternyata kuasa Allah itu lebih berkuasa. Dan itulah sebabnya Tuhan pada pagi hari ini kami umat-umat-Mu, khususnya jemaat pagi hari ini Tuhan, baik yang berkumpul di dalam rumah-Mu, baik pun yang ada di rumah mereka masing-masing, Tuhan, kami bersatu di dalam doa kami, karena kami percaya mukjizat Allah akan terjadi dalam negara kami bila kami umat-umat-Mu datang dalam doa kami. Tuhan, kami doakan bagi negara kami Malaysia, dan Tuhan kami percaya bahwa kami umat-umat-Mu bersyukur karena kami ditempatkan di negara ini Tuhan, sebagai pendoa bagi negara kami Malaysia ini Tuhan. Kami ingin angkatkan barisan kepimpinan yang baru ini Tuhan, yang diangkat. Kami walaupun mereka diangkat oleh manusia, tapi kami percaya Tuhan Engkaulah yang mengangkat mereka ini menjadi pemimpin-pemimpin dalam negara kami, membawa satu kemajuan, membawa perubahan yang dapat menyenangkan hati Tuhan di dalam negara kami. Kami doakan Tuhan supaya Tuhan berikan hikmat kepada mereka, kepada yang di Pertuan Agung, Perdana Menteri, ahli-ahli parlemen, dan ketua-ketua menteri, menteri-menteri besar, dan ahli Dewan Undangan Negeri, sampai kepada kepimpinan di kampung-kampung Tuhan. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau berkati mereka
dengan hikmat, berkati mereka dengan kesehatan yang baik, agar mereka dapat memimpin negara kami ya Tuhan dengan baik, dengan penuh keterbukaan Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan Engkau akan melakukan yang terbaik supaya kepimpinan mereka Tuhan, mereka dapat memimpin dengan baik, mentadbirkan negara kami dengan teratur Tuhan, karena nama Tuhan dipermuliakan. Berikan mereka hikmat juga Tuhan dalam mereka mengaturkan ekonomi negara kami. Kami doakan sumber-sumber ekonomi negara kami, hasil-hasil yang mendatangkan keuntungan bagi negara kami. Jika selama ini Tuhan hasil-hasil ekonomi kami diganggu, dirosakkan oleh kuasa-kuasa yang tidak baik, kami doakan dalam nama Yesus, kami pulihkan sumber-sumber ekonomi, baik pertanian, baik perindustrian, baik pun pelaburan yang datang. Tuhan, berikan keyakinan, kami berdoa supaya ekonomi negara kami dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati negara ini, di mana ada anak-anakmu yang bersekutu yang ada di negara ini, dimanapun berada, tempat mereka berdiri, tempat mereka menginjak diberkati oleh Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami doakan bagi menteri yang diberi hak untuk menjaga ekonomi negara ini, berikan hikmat bagi dia Tuhan, supaya dia dapat mengatur apapun dalam ekonomi negara ini Tuhan, semuanya dapat berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Semua penghalang-penghalang pertumbuhan ekonomi yang ada, baik itu rasuah apapun jenisnya Tuhan, kami doakan dalam nama Tuhan Yesus, kami patah dan jauhkan semuanya itu. Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau pulihkan keadaan ekonomi negara kami, supaya ekonomi yang dipulihkan, anak-anak kami, setiap keluarga dan rakyat yang ada akan bersukacita karena melihat kebaikan Tuhan, karena mengalami kuasa Tuhan memulihkan ekonomi negara, keluarga, pribadi dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersatu untuk mendoakan gereja-gereja Tuhan yang ada di Sarawak dan umumnya seluruh Malaysia ini Tuhan. Kami doakan dominasi yang ada, agar kami dapat bersatu Tuhan dalam masa pandemik ini Tuhan. Dalam masa yang sulit ini Tuhan, kami bersatu untuk memberitakan Injil-Mu. Karena kami percaya Tuhan, tidak ada sesuatu yang dapat menghalangkan Injil Tuhan diberitakan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-kuasa gelap yang menghalangkan, bahkan penyakit ini Tuhan, yang menghalangkan penggerakan anak-anak Tuhan untuk memberitakan Injil, kami doakan dalam nama Yesus, jauhkan dari negara kami. Kami percaya perlindungan, penyertaan kuasa Tuhan menyertai setiap hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan, kami juga doakan bagi pelayanan yang ada, berikan kekuatan bagi semua penginjil-penginjil, hamba-hamba Tuhan dalam memberitakan Injil dimanapun mereka berada. Jangan lewat cara-cara yang digunakan walaupun melalui alam maya. Kami berdoa Tuhan, apapun cara hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, kuasa Tuhan dinyatakan. Demikian juga Tuhan, kami doakan khususnya bagi gereja kami PM Mosdaya ini. Kami serahkan semua anggota jemaat yang dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati jemaat kami dimanapun mereka berada, agar jemaat yang diberkati dapat memberkati orang lain. Kami doakan bagi kedua pastor kami, pakai mereka Tuhan, berkati mereka Tuhan, berikan pelindungan dalam mereka dua menjalankan pelayanan di masa-masa yang sukar seperti ini. Kami doakan pelindungan Tuhan menyertai mereka.
Dan kami berdoa agar Tuhan Engkau mengurapi mereka dengan kuasa-Mu. Waktu mereka menyampaikan firman-Mu, waktu mereka memberikan konseling, mendoakan orang sakit, kuasa Tuhan nyata. Kami berdoa Tuhan Engkau menyertai mereka kemanapun mereka berada. Dan kami juga doakan bagi setiap pelayanan-pelayanan yang ada di dalam gereja kami ya Tuhan. Kami doakan Tuhan Engkau urapi setiap pemimpin-pemimpin gereja yang ada. Setiap pelayanan kami doakan. Walaupun sukar untuk kami berkumpul untuk berbakti, tapi kami percaya Tuhan Engkau terus kuatkan iman, teguhkan kami Tuhan. Biarlah dalam masa-masa yang sukar seperti ini, umat-umat Tuhan makin dekat dengan Engkau, dengan cara-cara yang digunakan oleh gereja kami melalui alam maya, melalui WhatsApp, melalui FB Tuhan. Apapun yang digunakan untuk mendorong ke jemaat Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau pakai semuanya. Dan biarlah itu dapat membangkit umat-umat Tuhan di masa-masa yang sukar seperti ini, dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga doakan bagi keluarga-keluarga yang ada di dalam gereja ini Tuhan. Berkati ekonomi rumah tangga mereka. Anak-anak kami yang bekerja Tuhan Engkau berkati mereka. Yang mencari pekerjaan Tuhan Engkau berkati. Dan Tuhan yang bersekolah juga Tuhan Engkau terus lindungi mereka dan berkati mereka Tuhan. Dan semua kami dari yang dewasa sampai dengan anak-anak yang kecil, Tuhan kami doakan Engkau memberkati kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa, dan kami berdoa biarlah Tuhan Engkau terus menyertai ibadah kami sehingga selesai. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami semua, baik yang di gereja ini maupun di rumah, semua kami diberkati oleh Tuhan untuk memberkati orang lain. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Pastor Billy. Kita masih dalam keadaan berdiri. Sebelumnya kita dengar sedikit daripada pesan firman Tuhan. Mari kita berdiam sejenak. Kita merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Lewat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan pada pagi ini, akan menguatkan dan meneguhkan iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Oh haleluya. Haleluya. Mari kita naikkan suara kita. Kami bersyukur. Oh, kami ingin memuji-Mu. Naikkan suara. Naikkan doa kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu bagi hidup kami. Oh terima kasih Yesus, kami bersyukur kepada-Mu. Oh terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu bagi hidup kami, bagi gereja kami. Oh terima kasih Yesus. Naikkan doa kita kepada Tuhan. Apapun yang ada dalam isi hati-Mu pada saat ini, luahkannya pada Tuhan. Dengan iman kepercayaan kita pada Tuhan pada pagi ini, Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan mendengarkan setiap seruan-seruan kita yang hadir kepada Tuhan pada saat ini. Haleluya Lord. Jamahlah setiap hati kami. Oh terima kasih Yesus. Jamahlah hati kami. Haleluya. Mari kita naikkan penyembahan ini, sikap doa kita datang kepada Tuhan. Kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita, hati kita ke dalam tangan Tuhan pada saat memuji-Mu saat ku
angkatkan tangan kita sebagai tanda penyerahan kita kepada Tuhan pada saat ini. Ku pandang kekudusan-Mu satu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Berikan satu masuk ke dalam ruangan kudus Tuhan pada saat ini. Saat ku bangun bekerja, Roh-Mu bekerja, saat ku memuji-Mu Yesus. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian, ku angkat hatiku. Ku pandang kekudusan-Mu, ku pandang kekudusan-Mu. Amen. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ya Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mereka katakan, ku angkat hatiku. Kita akan penyembahan ini dengan sikap doa kita, penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Dengan iman kita pada saat kita mengarahkan pikiran dan hati kita pada Tuhan. Kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Katakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Katakan, ku angkat hatiku. Amen. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Katakan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Katakan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari tenangkan suara kita. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Apapun yang ada dalam isi hatimu pada saat ini, naikkannya kepada Tuhan pada saat ini. Apapun pergumulanmu pada Tuhan, naikkannya dan nyatakannya melalui doa kita, melalui mazmur kita kepada Tuhan. Oh haleluya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Yesus atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu bagi hidup kami Tuhan, bagi keluarga kami, bagi gereja kami, bagi bangsa kami. Terima kasih Yesus atas kemurahan-Mu, atas kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami yang tidak pernah berkesudahan Bapa. Dalam mana Tuhan
iman kami jatuh, iman kami jauh daripada Engkau, hidup kami jatuh, hidup kami jauh daripada Engkau. Tapi Tuhan, Engkau tak pernah meninggalkan kami. Engkau sentiasa mengangkatkan tangan kami, Engkau sentiasa merangkulkan kami Tuhan, di bawah salib-Mu Tuhan, di bawah tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh haleluya Lord. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus atas pimpinan-Mu, atas penyertaan-Mu Tuhan dalam pertemuan kami, dalam ibadah kami, puji sembah kami Tuhan yang sederhana ini Bapa. Dalam apapun yang kami lakukan, dalam apapun yang kami naikkan Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau siap mendengar dan mendengar Tuhan setiap keluhan hati anak-Mu pada pagi. Bapa Surgawi, sebelumnya kami mendengar sedikit sabda daripada firman Tuhan, kami mengangkatkan hamba-Mu ke dalam tangan Engkau. Apapun persiapan hamba-Mu Tuhan, urapi dia Bapa. Biarlah setiap perkataan yang dikeluarkan daripada mulut hamba-Mu, biarlah Tuhan Engkau yang berbicara dalam hati hamba. Firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi ini Tuhan dapat menjamah, dapat menegur setiap pribadi kami, jemaat yang ada di Bemo Jaya. Lewat firman Tuhan ini kami dikuatkan, diteguh dan dibangunkan di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam puji sembah kami dari awal hingga pada saat ini. Walaupun dalam keadaan sederhana, tapi Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami Tuhan pada saat ini Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus. Ini doa kami. Kami naikkan segala pujian, syukur dan hormat hanya kemuliaan bagi Bapa surga, Bapa yang ada dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Baik jemaat Tuhan, silakan untuk duduk. Dan masa seterusnya saya serahkan kepada Pastor James untuk membawa kita dalam firman Tuhan. Shalom, selamat bertemu dan selamat pagi untuk semua. Jadi puji Tuhan, kita naikkan kepada Allah kita yang luar biasa. Walaupun dalam situasi yang agak mencabar untuk kita di pagi hari ini, tapi kita bersyukur kita masih dapat beribadah. Mungkin di orang di sekeliling kita mungkin tidak ada waktu untuk beribadah, tapi kita bersyukur pada hari ini kita mampu dan kita dapat beribadah bersama-sama. Nah, sewaktu kita beribadah ataupun ketika kita mungkin yang veteran, yang senior-senior, situasi kegelapan di ketika ibadah ini perkara biasa. Bagi mereka itu perkara biasa. Karena di waktu mereka beribadah dulu hanya dengan lilin, dengan pelita. Saya sempat beribadah dengan lilin. Jadi satu lilin hanya untuk simpul khotbah. Jadi yang semua gelap. Jadi ada satu situasi di mana ada seorang lelaki ini, orang yang sangat peramah. Orang yang sangat peramah, di mana dia masuk gereja dia kata hai, halo, halo. Jadi semasa dia kan gelap, tidak ada apa-apa, dia kata hai uncle, tengok auntie. Betul, hai boy, tengok orang nenek-nenek. Jadi ini satu situasi yang biasa berlaku di di mana-mana. Dan kalau bercerita tentang kegelapan ataupun sesuatu yang gelap, manusia mampu untuk membina satu pemikiran yang luar biasa. Sebagai contoh, baju dianggap hantu, pokok kayu dianggap orang. Jadi pernah satu ketika di mana kami sekawan dan ada beberapa kumpulan hampir melakukan doa pelepasan di satu rumah karena seorang wanita terkejut dan berteriak takut dengan pakaian sendiri di waktu kegelapan. Jadi kami boleh melihat bahwa di waktu kegelapan ini semua orang boleh melakukan satu pemikiran karena orang hanya melihat hanya sebagai gambaran dan bayang-bayang.
Begitu juga dalam kehidupan kita, semasa kita melihatnya bayang-bayang, kita masih akan memberikan satu pemikiran yang bukan pemikiran yang reality. Nah, kita tahu bahwa satu kata di mana di dalam satu cabaran seperti ini kan, ataupun di dalam satu situasi yang gelap, ini mengingatkan saya dengan satu kata-kata hikmat ataupun satu kata-kata dorongan, di mana kesusahan kadangkala membuat orang merasa cemburu ataupun membuat orang merasa tidak senang. Namun kesusahan kadangkala membuat orang bersyukur dengan apa adanya, di mana dengan kekurangan dia alami, dia mulai berpikir bahwa saya sebenarnya memiliki banyak perkara sebenarnya yang saya tidak lihat, karena kekurangan yang saya alami itu saya pikirkan bahwa itu kurangnya dari orang lain, tetapi itulah kekuatan yang ada dalam diri. Nah, itu yang saya lihat bahwa di dalam kesusahan ada kalanya orang akan bersedih, orang akan rasa susah, tetapi sebenarnya kekurangan itu menyadarkan kita bahwa kita ada masih memiliki sesuatu yang berharga yang kita tidak pernah lihat dan kita tidak pernah renungkan. Jadi sebelum saya membawa kita dalam firman Tuhan, mari kita berdoa sambil kita di dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, saat ini kami berdoa Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini, firman Tuhan yang disampaikan menjadi berkat untuk kami semua. Kami berdoa agar sepanjang penyampaian firman Tuhan ini tidak ada yang mengganggu dan tidak ada satu perkara yang mengganggu kami, melainkan firman Tuhan ini disampaikan dengan pimpinan Roh Allah. Terima kasih Bapa, pimpin kami semua untuk kami dapat mengerti, dan kami juga berdoa agar Tuhan memberikan kami ketenangan dan juga kedamaian di dalam kami bersama-sama beribadah, walaupun dengan situasi yang sangat panas saat ini, sangat tidak selesa tapi kami percaya lawatan Tuhan memberikan peneguhan dan kesegaran untuk kami semua. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, pada hari ini sebuah satu pelajaran firman Tuhan yang bertemakan adalah tetap teguh dalam penganiayaan. Jadi saya rasa saya tidak perlu menjelaskan lebih banyak tentang penganiayaan, sebab kita saat ini merasakan secara praktikal bahwa pada hari ini saya percaya bahwa saya berkhotbah bukan teori, tetapi kita sendiri merasakan, di mana kita beribadah dengan keadaan yang panas, kita beribadah dengan kemudahan hanya mikrofon dan satu gitar, tidak seperti yang biasa. Nah, jadi pada hari ini sesuai dengan tema tetap teguh dalam penganiayaan, saya mau kita untuk melihat dalam Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-17 hingga yang ke-18. Kalau ada Anda boleh membaca Alkitab, Anda boleh membuka di Alkitab. Kalau tidak, Anda boleh melihat di dalam handphone Anda masing-masing. Saya mau kita untuk melihat dalam Daniel pasal yang ketiga ayat 17 hingga yang ke-18. Firman Tuhan ditulis sedemikian. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari tanganmu ia raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ia raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, sebagai penjelasan ringkas bagi kita yang tidak mengetahui apa itu penganiayaan, penganiayaan merupakan satu perbuatan yang menyiksa ataupun menindas seseorang, ataupun perlakuan seseorang yang sesuka hati terhadap seseorang tanpa mengira ataupun mementingkan hak asasinya ataupun keperluan asasnya. Nah, jadi penganiayaan ini bukan berlaku secara eksternal, yaitu luaran, tetapi ada juga penganiayaan di dalam internal, yaitu dalaman. Sebagai contoh, orang dibully dengan kata-kata yang kurang mendorong sehingga membuatkan dia rasa tersiksa dan terus tersiksa dan membuatkan dia tidak mau untuk bekerja. Itu penganiayaan secara internal. Dan secara luar eksternal yang kita ketahui mungkin di mana-mana, yaitu orang yang tidak dapat bekerja dengan baik, ataupun orang tidak diberikan hasil ataupun ganjaran daripada pekerjaannya dengan setimpal.
itu penganiayaan, ataupun hak-hak asasi mereka, hak-hak pribadi mereka. Sebagai contoh, hak keperluan kesehatan ataupun hak kemanusiaan mereka tidak diberikan. Ataupun kita boleh lihat secara contohnya di negara-negara di Afrika, di negara-negara peperangan. Itu sebagai contoh di mana ada satu penganiayaan, tidak ada satu kebebasan, tidak ada satu hal yang disebut kesenangan dan menghiburkan. Dan pasti bahwa disebut sebagai penganiayaan, semua orang pikir tentang kesedihan, kesakitan, dan juga satu penderitaan. Tidak ada orang katakan saya seronok karena sentiasa dianiaya. Namun saya percaya bahwa setiap pribadi kita tidak dengar ataupun kita tidak lihat, dengar saya dengan perkataan, membaca dengan perkataan penganiayaan, confirm kita akan rasa satu kesedihan atau merasa tidak senang. Karena kita tahu bahwa itu bukan perbuatan yang sangat baik, tetapi sangat buruk. Tapi pada hari ini saya membawa kita untuk belajar bagaimana kita tetap teguh di dalam penganiayaan. Sebab sebagai umat percaya, kita akan menghadapi perkara ini, dan sering dan mungkin sedang akan menghadapi perkara ini. Bukan secara internal sahaja, tetapi juga secara luaran, di mana dari pihak-pihak tertentu akan terus menekan-nekan kita agar kita tidak mampu untuk beribadah, apatah lagi untuk mengatakan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati kita. Jadi saya membawa kita pada hari ini untuk belajar daripada ketiga pribadi yang bernama Sadrak, Misak, dan Abednego. Saya percaya bahwa di waktu kita kecil, sekolah minggu, kita pernah mendengar dengan ketiga nama ini. Dan juga yang paling kita tahu bahwa Daniel. Dan Daniel, di dalam cerita Daniel ada ketiga pribadi ini. Saya percaya bahwa kalau Anda tidak pernah mendengarkan cerita tentangnya, pada hari ini Anda akan mendengarnya. Jadi saya membawa kita untuk belajar daripada ketiga pribadi ini, itu Sadrak, Misak, dan Abednego. Kalau kita melihat pribadi Sadrak, Misak, Abednego ini bukan orang yang biasa. Mereka ketiga ini bukan orang yang cincai, bukan orang yang kata orang ini sembarang-sembarang, tetapi mereka ini adalah orang yang sangat kuat di dalam Tuhan ataupun sangat kuat di dalam Taurat. Dan juga mereka merupakan orang Israel yang dibawa ke dalam kerajaan Babel, di mana di waktu peperangan kerajaan Babel menaklukkan Israel, dan mereka ini diangkat sebagai tawanan ke Babel, hidup di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar. Jadi di waktu itu mereka mengalami penganiayaan, walaupun secara tidak langsung yang kita melihat bahwa mereka itu dipukul, mereka itu kita tidak nampak sewaktu mereka dianiaya ataupun mereka diangkat ke kerajaan Babel. Kita tidak ada mendengar tentang mereka diberikan nasi basi ataupun dibuang dengan anjing-anjing, tidak ada. Tapi kalau kita lihat secara lebih dalamnya, mereka mengalami penganiayaan, yaitu mereka hidup sebagai tawanan. Oke, kita lihat bangsa Israel adalah bangsa pilihan. Semua saya pasti bahwa kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan. Bagaimana hidupnya sebagai orang tawanan? Pasti bertentangan. Sebagai contoh, kalau kita saat ini hidup dengan selesa, suatu ketika kita hidup dalam satu perkara yang di luar kemampuan ataupun di luar kebiasaan kita, pasti kita akan merasa satu penderitaan. Begitu juga dengan mereka. Sadrak, Misak, Abednego adalah orang bangsa Israel, adalah bangsa pilihan Allah, orang yang memiliki pemikiran bahwa mereka adalah bangsa pilihan. Namun ketika mereka menjadi tawanan, status mereka confirm terendah. Tidak ada kasta di dalam tawanan, tidak ada tawanan di raja, tidak ada tawanan masyarakat, tidak ada. Tawanan tetap tawanan. Jadi status atau derajat mereka pasti turun. Jadi mereka akan mengalami penganiayaan bahwa diri mereka itu seperti orang yang tidak berguna. Dan juga mereka hidup di dalam satu sistem dan pemerintahan peraturan yang berbeza, di mana kerajaan Israel tidak sama dengan kerajaan Babel. Itu satu penganiayaan, di mana mereka harus menyesuaikan, apatah lagi mereka harus turut dengan peraturan-peraturan yang tidak diajarkan oleh nenek moyang mereka sejak kecil. Dan yang ketiga, mereka dipaksa untuk menyembah Tuhan, itu di dalam ayat ketiga ini. Mereka dipaksa untuk menyembah Tuhan yang lain ataupun menyembah patung berhala. Itu kan bertentangan. Bangsa Israel adalah orang yang menyembah Yahweh. Mereka tidak sebut Allah sebab
Allah bagi mereka sebut Allah itu adalah perkara yang suci. Jadi mereka menyebutnya sebagai Yahweh di dalam bahasa Israel. Tapi kita saat ini kita menyebutnya sebagai Allah. Jadi mereka menyembah Yahweh ataupun Allah ketika bangsa Israel di tempat mereka di Yerusalem ataupun di kerajaan mereka. Tetapi ketika mereka diangkat ke kerajaan Babel, mereka disuruh dan dipaksa, bukan digalakkan, tetapi dipaksa. Dipaksa secara keras untuk mengikuti. Siapa tidak ikut mati. Ini satu perkara yang sangat luar biasa. Tidak ikut mati, tidak ada pilihan, tidak pilihan bahwa tidak ikut akan dihukum kurungan, tidak ada. Tidak ikut terus mati. Jadi ini tidak pilihan, harus ikut. Dan mereka mengalami penganiayaan seperti ini, walaupun hidup sebagai orang yang mengenal Tuhan, tapi mereka hidup di dalam satu penganiayaan yang sangat berat. Jadi ada dua perkara dan dua pelajaran yang kita pelajari daripada ketiga hamba Tuhan ini. Saya boleh katakan hamba Tuhan ataupun ketiga pribadi ini, Sadrak, Meshak, dan Abednego, di dalam pasal yang ketiga ini, di mana di dalam mereka mengalami penganiayaan yang pasti membuatkan mereka tidak selesa ataupun membuat mereka rasa lemah semangat. Namun ada dua perkara yang ada dalam diri mereka. Yang pertama, mereka yakin dengan Tuhan. Bagaimana mereka dapat tetap bertahan di dalam sebuah penganiayaan, mereka tetap dengan pendirian untuk yakin dengan Tuhan. Mereka yakin dengan Tuhan, yakin seperti apa? Jadi mereka yakin dengan Tuhan bahwa mereka percaya bahwa Tuhan senantiasa memperhatikan mereka walaupun mereka dalam satu tahanan. Walaupun mereka memiliki status kehidupan yang sangat rendah, perubahan secara drastik. Bukan 90 degree, tapi 180. Jadi sangat bertentangan dalam kehidupan mereka. Dan juga mereka yakin bahwa Tuhan pasti bertindak pada waktunya. Maksudnya yakin dengan tindakan Tuhan, pertolongannya, yaitu mukjizatnya atau berkat dan lain-lain. Itu dimaksudkan dengan waktu Tuhan bertindak. Dan yang ketiga, mereka yakin bahwa Tuhan itu senantiasa menyertai. Ya, kita yakin dengan Tuhan, di mana kita bukan saja bahwa ya itu Tuhan, ataupun saya yakin dengan Tuhan karena Tuhan itu pencipta, karena saya diajar dari sekolah minggu saya menyembah Tuhan. Saya yakin dengan Tuhan, tidak Tuhan yang lain. Memang Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Tapi apa kita tahu dan yakin saat ini bahwa kita meyakini bahwa Tuhan itu sentiasa menyertai dan memperhatikan kita dan bertindak sesuai pada waktu kita. Nah, itu maksudnya dengan yakin dengan Tuhan, bukan yakin dengan pribadi, tapi yakin dengan apa yang dia ingin lakukan. Dan kalau kita belajar melihat kembali daripada ketiga hamba Tuhan ini ataupun tiga pribadi ini, kita lihat dengan ketiga kenyataan ataupun kenyataan daripada tiga anak Tuhan ini. Mereka katakan, mereka membuktikan bahwa mereka yakin bahwa Allah yang mereka kenal dan sembah itu ada bersama mereka dan pasti menolong mereka. Dimana kalau kita lihat ayat yang ke-7, dikatakan bermula dengan kata, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami. Kita lihat ada satu pernyataan andaian dan ada satu pernyataan secara kesimpulan. Jika Ia, satu andaian, bukan sebagai satu kepastian. Jika dia memulakan dengan jika, mereka mengatakan bahwa jika Allah yang kami puja itu sanggup melepaskan kami, tetapi tidak berhenti sedekat itu dan memberikan satu kesimpulan yang sangat kuat dengannya, maka Ia akan melepaskan. Satu keyakinan. Dia tahu bahwa Allah yang mereka sembah berkuasa. Tetapi dia tidak katakan, ya saya tahu Allah saya berkuasa, stop. Tapi dengan kesimpulan percaya sungguh-sungguh bahwa dia akan bekerja sesuai pada waktunya. Ini satu pernyataan yang sangat luar biasa, di mana memberi artinya bahwa bukan last hope. Ini kan kalau kita memberikan satu doa ataupun pengharapan di sebilangan orang katakan bahwa saya sudah berusaha tanpa Tuhan yang terakhir.
last hope kita. Macam contoh sedang ada satu tim 11 orang sudah bermain, tinggal 1 orang, tanpa kamulah harapan terakhir. Kita semua dengan kamu. Kalau kamu menang, ya kita akan menang. Kalau kamu kalah lah. Kita akan kalah semua. Jadi last hope. Tapi di dalam Tuhan yang diyakini oleh ketiga pribadi ini, mereka bukan mengatakan Tuhan itu sebagai last hope. Di mana mereka dianiaya. Kalau kita lihat cerita mereka akan dimasukkan ke dalam perapian api. Bukan perapian dapur gas. Tapi ini perapian yang sangat kuat. Yang boleh membakar orang beberapa saat. Dan mereka akan dimasukkan di sana karena mereka tidak menyembah kepada Baal ataupun kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Namun mereka yakin, mereka memikirkan bahwa Tuhan itu bukan harapan terakhir. Mereka bukan katakan, Tuhan, saya sudah mempertahankan kau, saya sudah ini, Tuhan, kau terakhir. Kalau kau tidak bantu saya, siap. Tidak. Tapi mereka bukan mengetikkan bahwa Tuhan itu sebagai last hope, tetapi semakin terus percaya ataupun satu penekanan yang mungkin dalam kehidupan kita biasa dengar perkataan last hope ataupun apalah Tuhanlah terakhir. Saya sudah lakukan nih, Tuhan yang terakhir. Kalau Tuhan lakukan, lakulah. Kalau tidak, apa boleh buat. Tapi di dalam kita percaya dan yakin dengan Tuhan, tiada perkataan last hope. Tuhan itu bukan last hope. Habis semua kita buat, ya Tuhanlah yang terakhir. Bukan. Tapi di dalam kita mengenal dan yakin dengan Tuhan, dalam kita lakukan segala sesuatu sampai akhir hidup kita, Tuhan itu tetap yang pertama. Tetapi setelah kita habis, kita semakin dan menekankan hidup kita lebih percaya. Itu maksudnya tentang yakin dengan Tuhan. Lebih percaya dan lebih ditekankan diri kita untuk terus percaya. Terus dikatakan sebagai kita berserah, di mana kita menempatkan hati, minda, tindakan kita terus untuk mempercayai dan hanya mempercayai dan mengandalkan kuasa Tuhan dan karya Tuhan untuk terjadi sesuai pada waktunya. Dan ini sangat mengajarkan kita untuk merendahkan hati kita dan juga untuk berserah penuh kepada Allah. Dalam kita melakukan suatu perkara, kita terus berserah. Habis usaha kita lebih berserah. Bukan habis perkara baru berserah. Itu yang dilakukan oleh Sadrak, Meshak, dan Abednego. Dia mengatakan, jika Allah yang kami sembah akan melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami. Dia bukan hanya percaya ketika waktu dia dimasukkan di perapian, tetapi sebelum dia dimasukkan perapian masih percaya Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Tetapi di dalam situasi sukar lebih menekankan, lebih percaya dan hanya mempercayai kepada Tuhan. Itu membuatkan mereka tetap bertahan walaupun di dalam suatu penganiayaan. Yang kedua adalah berpegang teguh dengan keyakinan diri. Jadi berpegang teguh kepada keyakinan ini adalah merujuk kepada satu pegangan iman ataupun pautan iman yang sangat kuat. Di mana kalau disebut sebagai berpegang teguh dengan keyakinan, artinya kalau itu ditempatkan dalam dirinya ataupun itu pemikiran yang ditempatkan dirinya, tidak berubah walaupun apa yang di sekelilingnya. Saya pernah mendengar satu cerita di mana seorang lelaki yang rajin datang ke ibadah, di mana kalau datang ibadah kan, kalau hamba Tuhan katakan sesuatu, dia akan menjelas dengan menjerit kata amin, amin, haleluya, amin. Setiap kata-kata yang disebutkan oleh hamba Tuhan, kalau disebut sebagai Allah itu perkasa, yes, amin, dia saja yang bisik. Semua diam, dia saja bisik. Dan satu ketika di dalam satu kebaktian yang besar, ketua pelayan katakan kepada dia, anak, kita diundang hamba Tuhan. So, saya minta kamu, kalau kamu setuju pun dengan kata hamba Tuhan ini, kamu sebut kecil-kecil, amin, haleluya, kecil-kecil saja, supaya kamu saja tahu. Waktu itu dia sangat, waktu itu dia juga memerlukan, dia biasalah kalau di kampung kan orang jalan kaki, kadang-kadang orang tidak pakai selipar. Jadi waktu itu dia
memerlukan selipar lah, tapi dia tidak ada. Dan hamba Tuhan, pelayan itu katakan dia, kalau kamu sampai habis, kamu tidak berbising, saya akan beli selipar untuk kamu. Dia kata, yes, boleh, saya setuju, ini deal kita. Kita sudah buat satu persetujuan, saya tidak akan bising. Sewaktu kebaktian jalan, pendeta datang, pujian, dan mulai pendeta itu naik. Dia baru saja pendeta itu katakan, jemaat Tuhan yang diberkati, dia terus diam. Amin. Dia kecil-kecil, dia tidak berbising. Nanti takut pelayan itu dengar. Jadi sewaktu hamba Tuhan itu berikan satu penegasan, katakan bahwa Allah itu tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Dia mau katakan demi selipar apa kita kecil-kecil saja. Amin, amin. Dia satu ketika hampir pada part yang tertentu sangat menyentuh dirinya. Wah, dia terus katakan, tak ada selipar pun tidak apa. Yang penting saya katakan amin dan jerit. Semua bising. Jadi satu kebaktian itu bising dengan suara dia saja. Jadi dia mau katakan apa? Yang penting tak ada selipar. Yang penting saya katakan amin. Jadi ini menjelaskan dalam kehidupan kita, dalam kita jemaat ataupun dalam satu kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Pasti ada satu ketika dalam satu perkara ataupun dalam satu situasi pasti membuatkan ada orang deal dengan kita ataupun mungkin kita deal dengan perasaan kita. Saya tidak mau untuk menonjolkan ataupun saya tidak mau untuk menyatakan bahwa Allah itu ada. Karena kalau saya mengatakan ini pasti saya akan dikecam. Saya pasti akan dianiaya. Tapi kalau kita di dalam Tuhan ataupun kita mempercayai Tuhan, di mana kita berada, kebenaran itu jangan dipendam. Jangan dipendam. Karena kebenaran itu sebetulnya lebih mempengaruhi. Bukan tekanan itu mempengaruhi kebenaran supaya tidak ada. Tapi kebenaran itu mempengaruhi keadaan supaya keadaan itu berubah menjadi keadaan yang lebih bagus. Nah, itu yang perlu ada dalam diri kita sebagai umat yang percaya. Jadi ketiga hamba Tuhan ini atau Sadrak, Mesak dan Abednego ini memiliki pendirian yang sangat teguh dengan keyakinannya, di mana mereka memiliki ataupun mereka memilih dan berkeputusan untuk tidak berubah hati dan pikiran terhadap sesuatu ataupun kata lain taat sampai mati, walaupun mereka diambang kematian. Nah, ini pasti kalau seorang tentara ataupun seorang pengawal di raja pasti memiliki sifat seperti ini. Biar dia mati, yang penting raja tidak mati. Begitu juga kita dalam Tuhan, biar kita mati, jangan firman Tuhan itu mati dalam keadaan dunia. Ya, memang satu keadaan yang sangat sukar bagi orang yang mempertahankan kebenaran. Tapi indahnya jika kebenaran itu menguasai dunia dan menguasai seluruh kehidupan manusia. Nah, jadi ungkapan ketiga hamba Tuhan ini menekankan bahwa mereka itu tetap bersetuju dan tetap taat dan menyembah Allah. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-18 katakan bahwa tetapi seandainya tidak. Ini kan satu perkataan yang kontra. Kalau orang katakan saya ada kereta tapi pasti perkataan yang lain. Ataupun saya tidak mau beritahu sebenarnya tapi pasti ada kontra kan. Pasti dia katakan bahwa saya tidak mau melakukan sesuatu tapi saya mau lakukan sesuatu. Ya kan? Bagi orang, saya tidak mau makan hari ini, tapi kalau ada makanan yang sedap saya makanlah. So, ini satu kontra. Jadi dalam ayat 18 ini satu kontra yang seakan-akan ada perubahan. Yang ayat 17 katakan, jika Allah yang kami sembah, yang kami puja, melepaskan kami, maka ia melepaskan. Tetapi seandainya tidak, nampak macam kontra. Tetapi yang kita lihat di sana, seandainya tidak, kalau kita lebih lihat secara dalamnya ataupun pengertian ini, kita pasti boleh memikirkan ataupun kita boleh memahami satu penjelasan bahwa kemungkinan Allah tidak bekerja, dan seandainya tidak, mungkin dikatakan kamu pergi kan, mungkin tidak. Satu kemungkinan mungkin Allah tidak bekerja waktu perapian ataupun mereka dimasukkan di perapian, tetapi seandainya tidak. Ini satu perkataan yang sangat biasa tapi memberi impak yang besar. Jadi kalau dikatakan
Seandainya tidak, pasti kita akan pikir mereka akan berubah. Tapi ayat 18 katakan, kami tidak akan menyembah Allah yang Tuhan ataupun Raja buat. Ini satu penjelasan yang peneguhan dalam diri mereka, di mana mereka itu siap untuk menerima penderitaan ataupun menerima kesusahan itu dengan terbuka. Walaupun Tuhan tidak bekerja, saya tetap memilih Tuhan. Walaupun Tuhan tidak bekerja di waktu itu, saya tetap mengandalkan Tuhan, saya tetap mempercayai Tuhan. Dan di dalam situasi ini kita dapat melihat bahwa Sadrak, Meshach, Abednego tiada plan A, plan B atau plan C. Mereka tiada pilihan. Dalam diri mereka tidak ada satu pilihan. Seandainya Tuhan tidak bekerja, ya saya menyembah Allah, daripada saya mati, bagus saya hidup. Nanti kalau sudah saya hidup, nanti saya menyembah Tuhan lagi. Tidak. Ketika mereka diberikan di satu ancaman dimasuk di perapian api, tiada plan B atau plan C, tiada plan untuk melarikan diri, tiada plan untuk membuat hela, tetapi mereka tetap dengan percaya bahwa saya tetap menyembah Allah, saya tetap percaya kepada Allah yang saya sembah. Saya tidak akan berganjal, saya tidak akan berubah pikiran. Dan ini mengajarkan kita dan memberikan satu penekanan dalam diri kita agar kita tidak menyangkal iman kita, ataupun kita tidak berpaling ataupun melupakan Tuhan, ataupun kata lain itu meninggalkan Tuhan. Kalau ayat yang mungkin lebih besarnya adalah kita menjual iman supaya kita mendapatkan sesuatu agar kita tidak diperlakukan sesuatu. Jadi saya tidak katakan bahwa ini mungkin terjadi ataupun ini sedang terjadi, tapi kita ketahui di dalam perkembangan kekristenan di abad 21 ini tidak perlu hamba Tuhan mengatakan bahwa adanya perubahan, tetapi jemaat sini sudah tahu karena banyak sosial media, ada orang boleh lihat di internet, orang boleh lihat di Facebook, orang boleh lihat di mana-mana. Banyak perubahan-perubahan di mana orang percaya tidak lagi mempercayai Tuhan karena ada sesuatu yang mereka kejar. Mereka tidak mempercayai Tuhan karena ada satu tekanan yang membuatkan mereka tidak dapat beribadah kepada Tuhan. Dan ini mengajarkan kita, Sadrak, Meshach, dan Abednego mengajarkan kita semua untuk kita tidak melupakan ataupun kita tidak berubah iman kita, namun kita tetap percaya, kita tidak menyerah diri kita di dalam penyayaan, ataupun kita tetap mempertahankan kepercayaan dan iman kita kepada Tuhan walaupun dengan apapun juga kita alami. Sebagai satu pelajaran dan kesimpulan untuk kita, dunia membenci Allah, pasti juga dunia akan membenci anaknya. Anaknya adalah kita semua. Umat yang percaya kepada Tuhan adalah disebut sebagai anaknya. Kenapa disebut sebagai anaknya? Karena kita memiliki satu hubungan dengan Allah. Dunia sentiasa membenci Allah, karena dunia ataupun iblis, roh kejahatan masuk sebagai dunia, pasti tidak akan senang dengan apa yang dilakukan Allah. Maka demikian dia juga tidak akan senang jika anaknya mempercayai Allah. Jadi dunia akan sentiasa memberikan tekanan kepada anaknya, karena dia tidak dapat mengubah Allah, tapi dunia mampu mengubah anaknya, yaitu manusia. Manusia mampu berubah, Allah tidak. Jadi dunia akan membuatkan satu ancaman penderitaan kepada kita semua, kepada umat percaya, agar semakin hari iman kita semakin pudar, semakin hari iman kita semakin tidak lagi mengandalkan kepada Tuhan, semakin menjauhkan Tuhan, agar kita itu jauh, hubungan kita dengan Allah itu semakin hari semakin terpisah. Itulah yang dilakukan, yang mampu dilakukan oleh iblis ataupun pengaruh-pengaruh dunia. Namun menjadi persoalannya untuk kita semua, apakah kita masih dalam penderitaan yang kita akan alami? Apakah kita masih ataupun kita tetap
diri kita bahwa aku tetap untuk menyembah Tuhan seumur hidupku. Jadi ini jadi persoalan dalam diri kita. Jangan selalu melihat kepada penderitaan yang seperti orang yang gereja dibakar ataupun yang lain-lain. Kita melihat penderitaan kita yang biasa kita alami, yaitu kita tidak dapat beribadah karena keadaan seperti sekarang, ataupun kita tidak dapat beribadah seperti dulu lagi, di mana kita bersama dengan rekan kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan bersama-sama. Apakah kita masih dalam diri kita katakan bahwa aku tetap dan aku masih menyembah Tuhan seumur hidupku? Ataupun di saat itulah kita mulai berubah, sangat susah juga untuk menyembah Tuhan. Bagus saya tidak. Nah itu persoalan, dan Anda menjawabnya dengan jawaban Anda masing-masing. Jadi mari kita berdoa dan saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, pada pagi hari ini kami sekali lagi bersyukur kepada-Mu Tuhan, di mana Engkau telah memberikan kesempatan ini untuk kami bersama-sama dapat beribadah. Kami bersama-sama dapat memuliakan Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, agar Engkau terus menguasai setiap pribadi kami semua. Biarlah kebenaran firman Tuhan terus bersinar dalam diri kami, terus megah dalam diri kami, sehingga kami menjadi dan diubah menjadi anak Tuhan yang bukan lagi sembarangan ataupun bukan lagi cincai dalam hidup di dalam Tuhan, melainkan semakin hari kami teguh dan semakin kuat di dalam Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa Tuhan, pimpin setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Tuhan pimpin kami semua, agar kami memiliki keteguhan hati, semakin hari semakin dibentuk diri kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Walaupun apapun cabaran yang kami alami dalam kehidupan ini, karena kami percaya bahwa dunia pasti akan memberikan dan juga menyediakan cabaran-cabaran untuk anak-anak-Mu berpaling dan meninggalkan Engkau. Kami berdoa menyerahkan supaya setiap anak-anak-Mu saat ini dikuatkan dan diteguhkan iman mereka untuk tetap percaya dan sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan, kami mohon Tuhan terus pimpin, dan biarlah berkat Tuhan sentiasa mengalir dalam diri mereka sesuai pada waktu dan rencana Tuhan di dalam diri mereka. Tuhan Bapa kami di surga, sebentar anak-anak-Mu akan memberikan persembahan bagi membantu dan pelayanan Tuhan. Kami berdoa agar Tuhan terus memberkati setiap tangan anak-anak-Mu yang telah menyalurkan, dan setiap gerakan-gerakan hati anak-anak-Mu yang Engkau telah gerakkan untuk memberikan sumbangan bagi pelayanan Tuhan. Tuhan berkati mereka sesuai dengan apa yang Engkau inginkan di dalam kehidupan dan pelayanan mereka. Jangan biarkan roh kegelapan terus menekan dan juga roh kegelapan terus memberikan satu tekanan dalam diri mereka, melainkan segala sesuatu yang mereka miliki dan alami menjadi penekanan dan peneguhan sebagai bukti bahwa Allah itu ada dan sentiasa mengasihi setiap umatnya. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan yang saya sampaikan sampai di sini saya berikan kepada terima kasih atas firman Tuhan Pak Sajen. Tetap teguh dalam penganiayaan. Dan sebelum kita bersurai, di sini ada nanti kita ada 2 tangguh pada pagi ini, tangguh umum biasa dan tangguh bangunan. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Kita masuk dari sini, keluar dari sini ya.
Panggung akan disediakan oleh kedua bendahari kita.